Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Berjumpa kembali di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua. Peserta didik yang Ibu banggakan, jangan pernah kendor untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa rajin berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh kita. Peserta didik yang berbahagia, karena kita masih di masa pandemi COVID-19 ini, maka pembelajaran masih menggunakan model daring atau PJJ. Video pembelajaran Ibu buat untuk mempermudah dalam memahami materi. Dan untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai keadaan iklim Indonesia. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu untuk mendeskripsikan keadaan iklim Indonesia. Keadaan iklim Indonesia. Keadaan iklim Indonesia adalah salah satu bagian dari keadaan fisik wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari keadaan alam Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang luas dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim penghujan juga relatif kecil untuk di wilayah Indonesia. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama, iklim muson atau musim. Yang kedua, iklim tropis atau panas. Dan yang ketiga adalah iklim laut. Mari kita bahas satu persatu. Iklim yang pertama yaitu iklim musim atau muson, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin musim atau angin muson yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, biasanya setiap 6 bulan. Pembagian musim di Indonesia terjadi karena adanya perubahan angin, yaitu angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua yang setiap setengah tahun berganti arah. Saat lautan atau samudra menerima penyinaran matahari, diperlukan waktu lebih lama untuk memanaskan lautan. Berbeda di daratan. Daratan lebih cepat menerima panas. Hal ini mengakibatkan
lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan daratan. Udara bergerak dari lautan ke daratan. Perubahan angin muson terjadi karena adanya peredaran semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Kejadian ketika matahari mencapai titik paling utaranya dalam gerak semu disebut dengan titik balik utara yang terjadi antara tanggal 20 sampai 22 Juni. Sebaliknya, titik balik selatan terjadi ketika matahari mencapai titik paling selatannya, yaitu antara tanggal 20 sampai 23 Desember. Sedangkan titik tengah di antara keduanya disebut dengan equinox. Equinox terjadi 2 kali setahun, sekitar tanggal 20 Maret dan 22 September, ketika sumbu bumi tidak terinklinasi terhadap matahari, dan pusat matahari berada di bidang yang sama dengan khatulistiwa. Di Indonesia terdapat 2 angin muson. Yang pertama, angin muson barat. Angin muson barat terjadi saat kedudukan matahari berada di wilayah bumi selatan atau selatan khatulistiwa pada pertengahan bulan September sampai Maret. Angin muson barat bertiup pada bulan Oktober hingga bulan April. Angin muson barat bersifat basah dan banyak menghasilkan hujan. Angin ini bergerak dari benua Asia, di mana benua Asia mengalami musim dingin, menuju ke benua Australia yang sedang mengalami musim panas. Angin muson barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Angin muson yang kedua yaitu angin muson timur. Terjadi saat kedudukan matahari berada di wilayah bumi utara atau utara khatulistiwa pada pertengahan bulan Maret sampai September. Angin muson timur bertiup pada bulan April hingga bulan Oktober. Angin muson timur bersifat kering, sehingga menyebabkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Angin bergerak dari benua Australia yang sedang mengalami musim dingin, menuju ke benua Asia yang sedang mengalami musim panas. Angin muson timur di Indonesia melewati gurun pasir di bagian utara yang kering dan hanya melewati lautan yang sempit. Iklim yang kedua yaitu iklim tropis. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan wilayah Indonesia termasuk daerah tropis atau panas. Iklim tropis mengakibatkan terjadinya banyak hujan yang disebut dengan hujan naik tropika atau khatulistiwa.
Iklim tropis terdapat pada posisi 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, dan hampir meliputi 40% dari permukaan bumi. Ciri-ciri iklim tropis yaitu suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya, suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Bahkan, untuk di beberapa tempat mencapai 30 derajat Celcius. 2. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil. Di khatulistiwa antara 1 sampai 5 derajat Celcius. Sedangkan untuk amplitudo hariannya itu lebih besar. Tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Hujan banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Iklim yang ketiga yaitu iklim laut. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagian besar tanah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itulah yang menyebabkan di Indonesia terdapat iklim laut, di mana iklim laut memiliki sifat lembab dan banyak mendatangkan hujan. Iklim laut berada di daerah tropis, subtropis, dan daerah sedang. Ciri iklim laut di daerah tropis dan subtropis sampai garis lintang 40 derajat. 1. Suhu rata-rata tahunan rendah. 2. Amplitudo suhu harian rendah atau kecil. 3. Banyak awan dan sering hujan lebat disertai badai. Dari 3 jenis iklim di Indonesia, yaitu muson, tropis, dan laut, berdampak pada tingginya atau besarnya curah hujan. Curah hujan antar wilayah di Indonesia sangat bervariasi, tetapi umumnya curah hujan di Indonesia sekitar 2.500 mm per tahun. Kondisi curah hujan tinggi dan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Dengan suhu yang tinggi dan curah hujan yang besar, penduduk Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas sepanjang tahun tanpa banyak terkendala oleh faktor iklim. Hujan yang besar memungkinkan ketersediaan air dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perikanan, air minum, tenaga listrik, dan lain sebagainya. Pada musim hujan, petani di Indonesia mulai menyiapkan lahannya untuk mereka tanami. Jenis tumbuhan yang ditanam adalah yang membutuhkan air pada awal pertumbuhannya, contohnya padi. Sedangkan karena hujan yang lebat, maka nelayan mengurangi frekuensi melautnya, karena saat musim hujan sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut cukup besar yang sangat membahayakan. Hasil tangkapan ikan pun akan sedikit, sehingga pasokan ikan sedikit dan harga ikan mahal. Di musim hujan, tidak banyak berpengaruh pada aktivitas masyarakat di Indonesia yang pekerjaannya tidak ada hubungan langsung dengan alam. Contohnya seperti pegawai atau karyawan. Dan pada saat musim kemarau, sebagian petani membiarkan lahan untuk tidak ditanami,
karena tidak ada pasokan air. Hanya ada beberapa petani yang bercocok tanam mengandalkan air dari sungai atau saluran irigasi. Petani memilih jenis tanaman yang tidak perlu banyak air. Nah, di musim kemarau inilah nelayan dapat mencari ikan di laut saat musim kemarau tanpa terganggu cuaca buruk. Yang dampaknya apa? Menghasilkan tangkapan ikan lebih besar dibandingkan musim hujan, sehingga pasokan ikan berlimpah. Musim pancaroba. Di Indonesia juga terjadi musim pancaroba. Musim pancaroba adalah masa peralihan antara dua musim utama di daerah iklim muson, yaitu di antara musim penghujan dan musim kemarau. Di wilayah Pulau Jawa, musim pancaroba dikenal dengan Pranoto Mongso. Pancaroba antara musim penghujan dan musim kemarau yang terjadi di bulan Maret dan April disebut dengan Mongso Mareng. Sementara pancaroba antara musim kemarau dan musim penghujan yang sering disebut dengan Mongso Labuh terjadi pada bulan Oktober hingga Desember. Nah, demikian tadi yang Ibu sampaikan mengenai keadaan iklim di Indonesia. Ternyata secara garis besar atau secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim. 1, iklim musim atau muson. Yang kedua, iklim tropis atau panas. Dan yang ketiga, iklim laut. Sekarang, untuk melihat sampai di mana pemahaman kalian mengenai keadaan iklim di Indonesia yang sudah dijelaskan Bu Guru, di sini Ibu berikan soal latihan. Ada 10 soal latihan yang harus kalian jawab. Tuliskan jawabanmu di selembar kertas. Jangan lupa berikan identitas, nama, kelas, sekolah, dan nomor absennya. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan kalian upload di Google Classroom IPS. Peserta didik yang berbahagia, demikian yang Ibu sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Ibu minta maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, dan Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap optimis, jangan menyerah, badai pasti berlalu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.